Maka adapun kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki di dalam Islam bukanlah hanya dikarenakan oleh banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang atau tingginya pangkat yang didapat atau tingginya jabatan dan banyaknya pengikut. Bukan karena itu. Kebahagiaan yang hakiki itu bukan karena itu. Bukan karena harta yang dimiliki. Bukan karena pangkat dan jabatan yang begitu tinggi. Tidak. Demi Allah bukan karena itu kebahagiaan yang hakiki. Akan tetapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu melakukan amal soleh dengan kemampuannya semaksimal mungkin mengerjakan amal soleh itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Baik dia mau laki-laki ataupun perempuan, maka niscaya Allah akan menghidupkannya atau memberikan penghidupan kepadanya selama di dunia dengan kehidupan yang baik, dengan membuatnya ridho terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang tersebut akan qanaah, menerima apa adanya dan bimbingan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas mereka, orang-orang yang melakukan ketaatan, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika masih hidup di dunia ini. Di akhirat orang-orang tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih baik, jauh lebih baik daripada ketaatan yang telah mereka lakukan ketika mereka masih hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Maka dari ayat tersebut ahli tafsir mengatakan ada beberapa faedah dari ayat tersebut. Ya, paling tidak sedikitnya ada 3 faedah dari ayat tersebut. Yang pertama, kepada jiwa ataupun seseorang yang merasa hatinya sempit karena terlewatkan oleh kenikmatan dunia, mintalah kepada
Allah yang menjadi Tuhanmu yang maha luas kemurahannya. Jika rezekimu terasa sempit, maka mintalah kepada Tuhanmu rasa kecukupan atau merasa qanaah. Maka dengan itu demi Allah nikmat itu akan segera datang. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata tentang firman Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Beliau mengatakan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan tentang ayat ini, yakni kami karuniakan kepadanya rasa kecukupan dalam hal rezeki. Ini faedah pertama dari ayat tersebut, yaitu ya, orang yang senantiasa merasa hatinya sempit karena terlewatkan oleh hal-hal atau kenikmatan-kenikmatan dunia, maka mintalah kepada Tuhanmu yang maha luas kemurahannya. Jika memang rezekimu itu sempit, maka mintalah kepada Tuhanmu rasa kecukupan. Jadi kalau rezeki kita merasa sempit, maka mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar senantiasa kita diberikan rezeki berupa kecukupan atau rasa qanaah di dalam diri kita. Mohon kepada Allah agar kita diberikan sifat qanaah, merasa cukup, senantiasa merasa cukup terhadap karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama, faedahnya dari ayat tersebut. Kemudian adapun faedah yang kedua dari ayat tersebut, firman Allah ya, yaitu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sebagian salafus soleh, sebagian orang-orang soleh, ulama-ulama terdahulu mengatakan kehidupan yang baik itu adalah mendapatkan keridhaan dan qanaah. Ya, merasa ridho, ya, dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Menerima ketetapan dan ketentuan yang memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Kemudian setelah itu merasa cukup dengan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, berupa nikmat, berupa karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka orang tersebut senantiasa merasa cukup terhadap pemberian Allah itu, tidak pernah merasa kurang terhadap apapun yang telah diberikan oleh Allah. Maka orang akan merasa cukup. Karena apa? Karena sudah tertanam rasa sifat qanaah di dalam dirinya. Merasa senantiasa selalu cukup terhadap karunia ataupun nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Itu faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat tersebut adalah sesungguhnya kehidupan tanpa kebahagiaan iman bagaikan daya yang lemah, yang sama dimiliki oleh manusia dan semut, juga seperti keledai dengan kebodohannya. Namun hari ini mereka masih saja merasa bahwa kebahagiaan itu sebagaimana kehidupan yang mereka jalani tanpa iman. Ini yang ketiga, faedah yang ketiga. Maka sesungguhnya janji Allah itu ditunjukkan kepada orang yang melakukan amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk dari kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka baik dia laki-laki maupun perempuan dari kalangan anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa amal yang dilakukannya itu merupakan amal yang diperintahkan serta disyariatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberinya kehidupan yang baik ketika masih hidup di dunia ini. Dan begitu pun akan memberinya pahala yang jauh lebih baik lagi daripada amalnya nanti di akhirat. Maka pengertian kehidupan yang baik adalah kehidupan yang mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspeknya.